Halo teman-teman channel Rusuk Waya Bengi. Jadi kali ini kita pengen review ya, kejadian-kejadian teman-teman yang ada di sini. Hal-hal apa atau hal ganjil apa, hal mistis apa yang kemarin-kemarin itu kita rasakan ya, maksudnya ya. Ya semenjak pembuatan video mistis khususnya banyak juga yang artinya kejadian-kejadian aneh yang kita alamin ya, termasuk salah satunya foto-foto yang kita dapat karena kemarin-kemarin itu kita nggak dapat ininya ya, artinya sosok atau wujudnya penampakan itu. Akhirnya sekarang kita tampilkan di sini. Kemarin juga pas pas api itu ya, nah api juga setelah kita review kita hanya mendapatkan suara-suara doang ya. Tapi ketika kita foto di lokasi-lokasi tersebut tetap ternyata ada di situ. Ada bayangan-bayangan yang menurut saya itu ganjil. Jadi kita akan review di sini di basecamp kita Rusuk Waya Bengi ya. Ya kejadian-kejadian itu juga sebenarnya di luar daripada syuting atau pembuatan video-video yang kemarin kita lakuin ya. Artinya ketika saya atau teman-teman berada di luar pun itu merasakan keganjilan juga. Akhirnya nampak di dalam foto itu satu fenomena seperti bayangan ataupun wujud-wujud penampakan begitu lah, makhluk astral ya. Nah, mungkin ya dari Kang Slamet sendiri tuh kira-kira pernah ngalamin apa nih kira-kira atau teman-teman yang lain? Kalau saya sendiri pernah waktu bengi minggu, ceritanya lagi pada ngumpul di enggak lah bengi mingguan lagi ya misalnya beraktivitas syuting atau rusuk enggak jam 10-an ini pada garas ki weteng enggak Lapar iya. Akhirnya ana salah siji ngomong ataupun dua ide ku enaknya sih bengi-bengi ku bakar campu. Nah, akhirnya bakar campu ku Bakar singkong. ya bakar singkong, bakar campu. Lagi enaknya bakar campu, bakare bini ngarep, cuma ning pojok ning guri, cuma sebelah iku cuma suwung, cuma tak berpenghuni. Rumah tua tak kamu? Ya hari rumah tua sih beli, cuman penghuninya kan Almarhum baliknya itu setahun 2 kali, lebaran ketemu, lebaran baik usaha di Jakarta. Jadi ya setiap hari kosong bakaran campu ya iku hinggangnya lagi anak-anak bakar campu ya anak kan ngomong aduh merinding non tadi ya coba-coba gue sih wong pira aku lah ya wong 5-an kah wong 5-an
Ya padahal sih kan beli karton beli weru kita sih ya lata lah kasih karton ku ning golongane mengkonon ku. Nah, dipoto. Ya kebule ana penampakannya ya dari kita mah ana penampakan kalau nak diri. Ya beli paham, beli ngerti mono sih makhluk apa, jenis apa, kono sih beli ngerti tapi sepintas sih kayak wong wadon enggak. Coba dideleng Konon ku. Sio sekalian Ya, jadi diobrol. jadi foto ini juga memang posisinya ada saya ya di sini ya. Posisinya ada saya, teman-teman ya. Foto ini kita ambil ketika lagi apa ya bahasanya, kalau bahasa Cirebon sih mayoran. Mayoran itu Coba kumpul. di zoom sebentar. Kumpul sambil apa namanya, sambil ini ya, sambil bakaran sampu, atau kalau bahasa apa sih bahasa itunya, Singkong. singkong. Sambil bakar singkong. Dan setelah ini juga itu tuh ada interaksi, artinya interaksi gesekan energi si temennya. Iya. Sama temen Heris, itu Heris. ya si Heris itu Heris. ngerasain mual-mual, muntah, akhirnya Nasi puyeng. ya, kepala pusing itu langsung kita Sekitar jam berapa? Ya, 10:30, 11 Iya, setengah 11 jam 11-an kejadian begini sih. ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, kalau kita lihat ini kayak muka ya, kayak muka nih. Ini rambut, ini mata dua nih. Jadi ya apa ya, kalau kita lihat jenisnya itu kayak mungkin bisa dikatakan kuntilanak kali ya. Ya, bisa dikatakan kuntilanak. Cuman yang jadi satu keganjilan biasanya gitu loh, biasanya si kuntilanak ini nggak pernah mewujudkan mukanya, tapi ini jelas, sangat jelas ya. Teman-teman juga bisa lihat fotonya ini. Ini mewujudkan bentuknya, mukanya ya. Nah, setelah itu gimana? Iya, ya setelah keluar ada interaksi ning Heris. Ya toli ya wis lah sementara minggir bae dingin minggir. Pas kebenaran ya karo cambue ka mateng nih nggak sih. Wis mateng jadi ya wis kun mau ngongkon kono. Ya mungkin Ya, rombongan. si makhluk ini minta Sampo. singkong mungkin. Mungkin ya. Pada kempong kono. Ya. Aduh. Bisa jadi. Ya mungkin karena jadi teman-teman Wangi. ya, kalau pengen tahu, ini yang belakang rumah, yang ini ada tembok ya. Ya kita lihat. Ini rumah, ini kosong, Ya. rumah kosong. Ya galinanya kosong. Ya tapi karena ada satu ini, maksudnya satu fenomena yang ganjil, akhirnya ya disebutkan secara spiritual juga. Setelah ini apa? Siapa lagi nih yang punya apa namanya? Ada lagi? Ya. Semua itu kurang lebih ya. Nah ini juga kita juga ada satu fenomena juga dari teman saya juga, Kang Ujang ya. Jelasnya tuh hari Senin malam Selasa tuh. Kita kan lagi pada kumpul di basecampku. Di sini lah. Iya, di basecamp di sini. Kemudian salah satu tim musuh Waya Bengi ku datang ke sini. Dia itu menceritakan pengalaman pribadinya tuh. Dia itu melihat sosok seorang ibu-ibu. Waktu itu ibu-ibu itu lagi ceritanya mau jarak ke makam kayak sih. Dia tidur di makamnya. Gak tahu itu kan yang meninggalnya tuh anaknya tuh apa ya. Kapan golongan apa?
kita juga pada kaget semua, makanya kan pada jam 11 lah, jam 10 ya, setengah 11 kita kan penasaran ya, untuk mengobati rasa penasaran. Kita kan tim rusuk cross check ke sana. Ini sama teman-teman ya, ada Mbah kalau nggak salah ya, ada Kang, iya, ada Abah Godek, ada Kang Slamet sama Kang Bio. Berempatlah kita berangkat ke sana. Pas nyampe sana tuh lokasi tuh, pertama-tama kan bau melati menyengat pisan ya. Bau wangi, bau wangi. Iya, bau melati menyengat pisan. Ya. Nah, saya paling belakang, di depan saya Kang Gio, di pinggir Kang Gio ku ada Abah, yang di depannya kan ada Kang Slamet. Kita yang lagi di belakang tuh ditipuki ya, Timpukin pakai nggak tahu lah apa itu tuh. ya ditipukin di situ tuh. Kemudian, nah Kang Slamet kan merasakan hal-hal yang gimana tuh, kayak Energi lah. iya, Energi gaib. energi negatif tuh. Makanya kan Kang Slamet mencoba interaksi tuh. Bahkan Kang Slamet juga sampai muntah-muntah ya. Iya. Pada waktu itu kan muncul seorang sosok cewek ya, Seorang apa sesosok nih? sosok ya, Kalau orang tuh bentuknya orang. iya, sosok cewek ya, Gaib ya. gaib cewek. Nah, kan Kang Slamet berinteraksi di situ. Coba fotonya seperti apa sih? Jadi kalau kemarin ya saya lihat sih fotonya kayak gini nih. Iya. Jadi Oh, berarti yang sini ya? ya ini nih posisinya. Ini ada bayangan putih, cuman dia belum nampak sekali ya kalau kita lihat ya. Hanya sekilas atau sebatas bayangan doang ya teman-teman. Nah, berarti memang awalnya interaksi Kang Slamet ya. Kang Slamet ini Iya. coba interaksi, ternyata Kang Slamet ini apa namanya merasakan mual entah di situ. Bahkan saya juga ngomong pas waktu situ, Kang Slamet masa sama yang begitu aja kalah, maju saya bilang. Nah, setelah itu secara mata batin ya mungkin ya, itu sosok dari wanita ini tuh berubah ya. Iya, berubah. Wanita itu berubah. Terus kan kita tarik mundur nih, Tarik mundur. tarik mundur. Soalnya kan takut terjadi apa-apa. Kemudian kan kita mundur berempat berjejer. Selang 10 menit ada nggak sih? 10 menit. Nah, selang 10 menit lah muncullah dari bawah tuh api yang gede. Kayak gimana aja kalau misalkan api dikasih bensin tuh. Gede pisan dari bawah tuh. Berarti kalau Kalau kata itu mah Banaspati lah. Ya memang ada dua Versi. versi ya. Artinya kalau kemarin juga saya ngobrol dengan teman-teman yang memang ngerti di spiritual, ada dua versi. Artinya ada yang menyebut itu adalah kemang-mang ya kalau bahasa Cirebon, entah bentuknya seperti apa. Cuman kalau saya ini mah sosoknya itu Banaspati. Makanya kemarin itu saya bilang mundur dulu karena sosok Banaspati tersebut itu bisa menyerang. Bahkan dengan jarak jauh pun itu pasti ngejar. dia ngejar. Jadi emang di situ jujur ya, di situ ada satu kejadian yang memang menurut saya lucu juga. Saya lari nggak kira-kira, dan ketika saya berbalik itu Kang Slamet dengan Kang Ujang itu ikut lari juga. Karena kan suaranya gede pisan. Ya emang suaranya gede. Ya siji suara gede, kedua kali ya kan posisinya kaget kaget iku lagi fokus deleng nang wong moto blewer wah ya kabur ya. Jadi emang ya satu ya emang kemarin itu kebetulan ya
apa namanya, kameramen saya itu lagi ada keperluan, katanya lagi nggak tahu kemana ya. Iya. Akhirnya kita nggak bawa cam lah, nggak bawa kamera di situ. Nah cuman kemarin juga saya review, saya tinggal kamera di situ, ada juga di channel kami ya. Sebelum channel apa, sebelum pembuatan video ini, kemarin kita tinggalkan kamera di situ, Di pas di kuburan ya. pas kuburan. pas Ya di sini nih, pas di sini. Nah itu memang tidak ada fenomena atau sosok yang muncul, cuman di situ hanya ada suara-suara kayak pukulan-pukulan apa ya, kalau kemarin saya lihat Gua yang nangis, ada yang nangis juga ya, ada yang nangis, ada yang gerem. ada yang gerem. Nah itu yang jelas banget sih, bahkan durasinya sampai dengan 10 menit kalau nggak salah. Itu ada interaksi suara, pukulan-pukulan ya. Pukulan apa itu nggak paham kita juga. Bahkan ketika saya ke situ pun itu masih ada suaranya, maka pas waktu itu saya kabur tuh, saya lari gitu. Ya itulah. Ya sebenarnya saya masih penasaran juga ini yang sosok Banaspati nih. Cuman ya kita nggak bisa konyol juga, artinya karena apa ya, artinya ya kita nggak bisa sembarangan ngadepin hal-hal yang begitu. Kalau ini Abah nih, Nah, sikat lanjut, ini foto yang ini sebetulnya waktu Kang Gio, Kang Slamet, dan Kang Ujang nih lihat cerita itu ada api, katakanlah Banaspati tak apa, tak tahu, saya cek. Nah, selama saya cek sampai ke ujung belakang ini, kuburan ini ke sana, kalau nggak salah itu saya nemu memang di situ ada Banaspati betul. Terus saya foto. Posisi api ini adanya di sebelah, waktu sama Kang Gio sama Kang Ujang, Kang Slamet ini kan ada di belakang sini nih. ya, si apinya nih. Si api di sini kan. Nah, saya explore tuh sendiri tuh, masuk ke sana, ada di Pondopo. Masuk ke Pondopo si api. Saya cek, saya foto, nggak terlalu deket sih, cuman saya foto. Mungkin di sini udah saya simpen fotonya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Kalau menurut saya ini bentuknya siluman, kayaknya siluman. Kalau penonton lihat, ini kepala, ini ada taringnya 2 ya. Ini lidahnya. Terus di sini kalau nggak salah ada semacam tanduk. Udah jelas kan? Udah kelihatan kan? Kejadian ini si Banaspati itu sama dengan Kang Ujang, Kang Gio, Kang Slamet. Saya explore tanggal 21 September 2021. Berarti menjelang ke sini 2 mingguan ya? 1 minggu ya? 1 minggu ya? 1 minggu. Selasa Kliwon kan? Ya, Selasa Kliwon. Saya cek, explore sendiri, ya benar. Hasilnya seperti ini, ada gumpalan api yang besar, dan saya foto. Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin yang nyala ini ya matanya ya. Ya, itu mata.
Tapi ini lidahnya kalau memang ya ini lidah berarti panjang ya. Ya, panjang sekali, panjang sekali. Nah, buku makhlukku berarti ini tengah-tengah geni tak konon. Ya, itu dari tengah-tengah api, tapi bentuknya seperti itu. Ya, jadi foto ini emang udah saya potong ya, artinya kalau cuman emang kemarin file yang aslinya udah saya hapus, jadi emang jadi bentuknya begini. Nah, ini apinya gede ya, kalau teman-teman pengen tahu ini api gede. Nah, cuman di tengahnya ini karena kita perbesar akhirnya saya zoom ambil nih ininya doang nih, saya zoom, kita ambil sosoknya aja ya. Jadi emang sosoknya kalau sekilas ini seperti wajah manusia, tapi di sini ada tanduk kecil dua ya. Ini tanduk kecil dua, ini mata ya. Mungkin ini hidung. Nah ini mulut nih lagi mangap nih, lagi ngebuka. Lagi buka. Nah ini ada lidah juga. Cuman saya belum paham ini belakangnya ini apa nih? Entah itu rambut panjang ke sini. Nah, ini nah, jadi kalau yang saya lihat ya teman-teman, apa namanya, sosoknya ini dia tidak berdiri. Dia punya tangan dua, kakinya nggak ada. Jadi dia ngerangkak gitu. Nah, yang saya lihat. Jadi ya entah ya artinya makhluk apa ini, saya juga nggak paham. Bahkan saya searching juga itu belum ada yang berbentuk seperti ini. Cuman kalau sekilas ini menyerupai manusia kerdil ya. Ya, seperti ya Manusia kerdil ya, kayak model jenglot gitu ya. ya, cuman ya bertanduk, bertanduk. Ya, jadi emang ya, nah sebenarnya saya juga punya cerita nih. Cerita itu memang bahkan sebelum apa namanya, pembuatan konten-konten YouTube kami ya, Bersupaya Bumi. Jadi ceritanya pas waktu itu saya lagi setelah mandi itu maghrib. Setelah maghrib yang saat ini jadi istri saya ya, itu video call ceritanya di kamar. Istri saya ngomong, "Mas, itu di belakang ada cewek, kamu lagi sama siapa?" Loh, cewek siapa? Sebenarnya saya di kamar sendiri loh. Itu dia ngeliatin saya aja kan. Alhamdulillah si istri itu sempat screenshot ya, si wujudnya. Jadi kalau ini saya juga udah ada fotonya. Ya ini. Jadi Coba dijum. kebetulan saya potong juga. Ini sosoknya ya teman-teman. Kalau secara sosok ya, ini kalau kita lihat sebenarnya mukanya ini sebenarnya kalau saya lihat, saya pahami, saya detail ya. Ini kayak cowok ya. Nah, cuman ini ada rambut ya kalau kita lihat ya. Ya, Ini rambut, ya, ya panjang ini sampai ke bawah ini rambutnya. Nah ini muka nih, ini matanya juga kalau saya lihat juga ini lagi melotot ya ke arah saya ini. Nah, cuman emang kata ya, saya juga dapat mitos juga dari orang tua zaman dulu, katanya kalau maghrib itu nggak boleh melakukan sesuatu ya. Artinya nah di situ ketika azan saya itu mandi, setelah mandi
muncullah sosok ini. Bahkan ya kalau sebenarnya ya kalau saya ceritakan di rumah saya itu memang sering sekali wujud ini muncul ketika ada orang-orang baru terkhususnya ya. Dia muncul entah itu dengan fenomena keran air nyala sendiri atau apa. Nah, cuman ketika ada orang baru yang datang ke rumah saya itu pasti dia muncul merasakan sesuatu. Bahkan ada teman saya juga ketika datang itu dia nggak berani lagi datang ke rumah saya karena dihadirkan sosok ini. Jadi memang kalau saya pribadi sih sebenarnya udah tahu, cuman karena mungkin istri dia baru akhirnya ditampakkan di kamera ya, ini lagi video call ini sebenarnya sama istri tuh. Cuman ya itu tadi saya ceritakan lagi, istri mengatakan kok ada cewek di belakang kamu, itu siapa? Saya ini kaget dong ya, karena nggak ada cewek di rumah. Akhirnya dia screenshot, dia kirimkan ke saya. Akhirnya oh ya sebenarnya banyak juga sih fenomena yang saya dapat itu. Kan kemarin juga saya lagi main sama teman-teman saya itu, sosoknya ada juga itu. Jadi kalau dikatakan apa ya, kalau teman-teman bisa mungkin yang era-era yang lahir tahun 90 80-an itu akan tahu yang namanya film Susana ya, yang dikatakan itu sundel bolong mungkin ya. Nah, mungkin teman-teman bakal tahu. Ini saya juga dapat satu foto yang dimana itu kejadiannya memang di tempat apa ya, dikatakan keramat atau apa ya, Khususnya di daerah mana tuh? Kemarin itu saya dapat foto di daerah Kesepuan. Cirebon ya. Cirebon. Kesepuan Cirebon, posisi jam 11:30 kalau nggak salah. Di tempat kesepuannya apa di luar? Jadi Kesepuan kan luas di luar ya, maksudnya di luar keraton Kesepuan. Oh. Itu saya dapat satu foto juga karena saya melihat ada sesuatu ya. Saya tunjukkan juga fotonya. Ya, nih teman-teman fotonya ya. Kalau kita lihat awalnya saya ngira ya, ini hanya satu sosok aja di belakang. Ini teman saya ya. Ini teman saya. Oh ya ini ya. Nah ya. di belakangnya ini. Ini ya matanya juga keluar darah. Nah, ini matanya itu hitam ya. Kalau saya lihat matanya hitam dan ada darah ya. Ya. Ada darah. Ini tembus sampai ke bawah. Ini bawahnya ini. Ini sampai ke bawah. Ya berarti di luar kesepuannya. Ini di luar Kesepuan. Jadi pada waktu itu tuh ceritanya karena lapar, posisi kita lapar. Oh berarti di luar halaman kesepuannya. Di luar ya, halaman. Saya merasa lapar, di situ cuma ada satu apa namanya, satu orang jualan ya, orang jualan. Kita makan di situ. Sebelum kejadian ini, saya tuh menemukan di dalam makanan itu ada satu belatung. Ada belatung yang masih hidup. Nah, kata teman saya, aduh bro, ini nggak bener nih. Lihat belatung ini nggak bener nih. Apa tuh? Saya bilang. Ya pokoknya nggak bener. Akhirnya setelah nggak lama teman saya ngomongin itu, saya ngerasakan sesuatu di belakang teman saya. Ini
setelah saya cerita ya, terus muka temen saya ini udah mulai ini apa namanya pucat, cemas ya. Akhirnya saya ceritain, sorry ya bro, saya foto. Akhirnya saya foto. Dan muncullah ini. Saya juga merinding ini, saya ceritain. Ya itu sepertinya kayak ada dua ya. Ya, nah Ada dua. awalnya saya mengira hanya ada satu sosok di sini di belakang doang. Ya. Ternyata di belakangnya pun sama ada. Oh, ini ya. Nih. Iya. Ini entah lagi bergelantungan di apa namanya di pohon atau nggak paham, atau memang dia tinggi nggak paham nih saya juga. Kalau dilihat emang itu tinggi. Ya mungkin emang saya fokusnya di sosok yang ini nih. Ya. Ntar saya zoom in biar channel pada tahu. Oh iya, tinggi ya. Cuman posisinya dia nggak menampakkan muka, hanya rambut saja, Ya, ketutup Iya. rambut mukanya. Tangan, ya. Nah ini juga kayak tangannya pun apa namanya kayak Tulang. tulang ya. Ya. Kalau yang saya lihat ini pergelangan, ini tangan ini tulang. Nah, saya juga nggak paham ini sosok apa, karena memang pas waktu itu saya fokusnya ke sosok yang ini, muka ini di belakang dia persis. Nah setelah kejadian ini ada salah satu teman-teman saya ya, karyawan saya juga, Kira-kira berapa orang? itu ada 5 orang, cowok 3, teman saya dari Bandung, Mhm. cewek-ceweknya juga dari Bandung, itu ngalamin rasukan di situ, ngalamin kerasukan pas di sebelah teman saya di sini. Setelah itu ngalamin kerasukan, teman saya yang ini dia bener-bener panik total ya. Nah, akhirnya kita putuskan untuk pulang karena kondisi udah nggak bener kan, nggak beres. Akhirnya kita pulang. Setelah pulang, teman saya nggak berani pulang sendiri ya yang ini. Jadi ditemenin. Ya karena dia paling jauh pulangnya, akhirnya dia pulang sendiri. Dia bawa mobil, dia pulang sendiri. Dia nggak berani pulang ke rumah, dia main ke temennya. Nah setelah ditanya main ke temennya, di dalam mobil itu kata temennya, bro, lu bawa siapa? Kok di sampingnya ada orang? Dia langsung ketakutan, dan ya ini sosok ini ikut di belakang jok, bagian belakang jok mobil. Jadi katanya itu hampir 3 hari 4 harian sosok Masih itu ikut? nanti. Sosok itu nanti. Jadi entah ya, maksudnya ya fenomena yang kayak gini nih sering banget saya alamin. Bahkan ada juga sih foto yang pas waktu kita lagi kumpulan itu, ada yang apa namanya melihat dari atas, mukanya doang gede ya, cuman fotonya nggak tahu kemana aja, hilang aja. Jadi ya itu, jadi awalnya kita lihat satu sosok, ternyata di belakangnya pun Ada ada lagi. satu lagi, dan itu memang sosoknya ya bisa dikatakan tinggi ya, Iya. tinggi atau lagi bergelantungan ya, apa, Perempuan semua. perempuan semua. Ya, kalau sekilas ya, maksudnya ini mukanya ini sebenarnya gak karuan ya. Matanya besar, ini mata ini besar, darah semua ini, dan belakangnya itu Ya kalau di film-film itu sundel bolong sundel ya. bolong. Kalau teman-teman
yang tahu film Susana mungkin ya. Sundel Bolong. Sundel Bolong. Ya, teman-teman channel Musuh Kue Bengi, mungkin hanya itu ya fenomena-fenomena yang kita dapat ya. Oke teman-teman, pokoknya jangan lupa pantengin terus channel Musuh Kue Bengi. Pokoknya nantikan video-video terbaru. Nah, saya juga mau menjelaskan ya sedikit saja. Itu kenapa sih channel Ngerusuk Kue Bengi itu ada komedinya? Nah, jadi biar teman-teman itu nggak jenuh. Artinya, wah yang ditampilkan hal-hal mistis saja. Jadi karena teman-teman di sini juga kalau menurut saya sedikit kocak ya, akhirnya saya ya punya nilai seni yang tinggi ya, akhirnya saya bikin konten-konten yang lucu juga gitu. Itu yang buat menghibur teman-teman biar nggak terlalu tegang. ya biar nggak terlalu tegang. Jadi akhirnya kita membuat satu konten yang komedi. Ya pokoknya teman-teman tim Ngerusuk Kue Bengi, penggemar channel Ngerusuk Kue Bengi, pantengin terus channel kami. Pastinya kita akan menampilkan video-video terbaru yang tidak kalah hebat dari video-video sebelumnya ya. Ya oke, Kang ya semuanya. Ya kita akhir kata, mohon maaf bila mana ada kesalahan kata baik perilaku ataupun lainnya ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.